Salam sehat Bapak, Ibu, guru, dan kepala sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi tentang struktur kurikulum merdeka pada jenjang sekolah dasar atau paket A. Materi ini saya dapatkan dari webinar implementasi kurikulum merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri yang kedua, serta rujukan dari Kemendikbudristek nomor 56/M tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya, jadi silahkan diunduh poin yang kedua tadi untuk pegangan kita, di samping juga dokumen capaian pembelajaran. Struktur kurikulum SD itu dibagi menjadi 3 fase. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B 3 dan 4, dan C untuk 5 dan 6. Jadi fase ini diterapkan atas dasar tingkatan pencapaian belajar masing-masing murid yang beragam. Dan satu fase itu nanti akan dikunci jam pelajarannya dalam bentuk tahunan. Pengorganisasian muatan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan tematik dan juga pendekatan mata pelajaran. Proporsi beban belajar di SD ini dibagi menjadi intrakurikuler, yaitu mata pelajaran umum, ya, dan juga muatan lokal, lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk intrakurikuler ini kurang lebih 70-80%, dan proyek profil Pancasila ini 20-30%. Nah, sekarang untuk intrakurikuler sendiri itu akan mencapai, yaitu capaian pembelajaran tiap fase. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan dokumen yang penting, ya, karena disinilah tujuan pembelajaran atau tujuan pencapaian itu akan kita raih, ya. Tujuannya kemana? Nah, di sini di capaian pembelajaran ini tujuannya, ya. Tiap fase berbeda. Nah, berikutnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini kemarin di jenjang TK ada, di jenjang SD juga ada, berikut juga jenjang lanjutan. Di sini yang pertama pelaksanaannya itu fleksibel dari segi muatan dan waktu, mengacu kepada capaian profil pelajar Pancasila yang sudah ditetapkan. Kita bisa dapat juga dari platform Merdeka Mengajar, ya, unduh melalui Play Store dan kita gunakan lewat ponsel pintar kita. Tidak harus terkait dengan CP, jadi ini artinya dapat terintegrasi dengan mata pelajaran atau merupakan proyek yang terpisah. Berikutnya adalah pengelolaan waktu tidak harus sama untuk masing-masing proyek, ya. Misalnya proyek untuk dimensi yang pertama itu ditentukan sekian, untuk proyek dimensi yang berikutnya ditentukan sekian. Itu dilakukan atau direncanakan oleh satuan pendidikan. Nah, untuk alokasi waktu yang di fase A ini dari dokumen yang tadi, ya, Kemendikbudristek tentang pedoman kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Di sini ada alokasi waktu intrakurikuler yang per tahun, ya, atau per minggu yang dalam kurung kecil ini per tahun. Lalu alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Ya, ini langsung dikunci per tahun. Ini totalnya, ya, jadi 144. Itu menggambarkan 108 dan 36, 144. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah termasuk ke dalam total JP yang per tahun, ya. Jadi ini bukan terpisah, tetapi masuk ke dalam total JP. Jadi ini adalah intrakurikuler, yang ini adalah profil pelajar Pancasila, dan yang ke sebelah kanan adalah total JP per tahun. Nah, di sini dapat kita lihat yang bintang 1 ini dipilih oleh masing-masing murid,
ya, sesuai dengan agama yang diyakini. Tabelnya, kolomnya sama, ya, ini adalah kolom lanjutan ke fase A, pendidikan Pancasila ya, untuk namanya adalah pendidikan Pancasila. Ini sempat berubah ya, pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya. Untuk di kurikulum Merdeka nih namanya adalah pendidikan Pancasila di sini. Bahasa Indonesia, matematika, penjas. Belum ada mata pelajaran IPA, IPS atau IPAS. Di sini dapat kita lihat seni budaya dan seni musik itu bintang 2, artinya sekolah membuka minimal 1 untuk dipilih oleh murid, ya, dipilih. Murid memilih minimal 1 ya, minimal 1. Saya rasa 1 pilihan dari murid sesuai dengan minat bakatnya itu sudah sangat bagus sekali. Untuk bahasa Inggris yang bintang 3 ini adalah mapel pilihan, boleh diadakan oleh sekolah dan paling banyak 72 JP per tahun. Dan untuk muatan lokal boleh juga ditambahkan oleh satuan pendidikan masing-masing, sehingga total JP-nya itu 1080. Ini tidak termasuk dengan bahasa Inggris dan juga muatan lokal. Nah, untuk di fase B, ini sama ya, kolomnya intrakurikuler dan profil pelajar Pancasila, ini totalnya. Hanya total JP-nya yang akan berubah. Kemudian ada tambahan di sini ya, yaitu untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Di sini kita sebut sebagai IPAS karena digabung ya di fase B ini. Nah, di sini ilmu pengetahuan alam dan sosial merupakan gabungan karena murid pada fase pendidikan dasar ini melihat alam dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan yang utuh. Ya. Sekarang ada tambahan yang ingin saya bagikan, yaitu perbedaan atau perbandingan K13 dengan kurikulum Merdeka. Untuk kerangka dasarnya, K13 menggunakan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional pendidikan. Untuk kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila. Untuk tujuan kompetensinya itu KI 1 sampai 4 dan KD. Untuk kurikulum Merdeka ini menggunakan capaian pembelajaran per fase. Struktur kurikulumnya itu ada alokasi dan jam pelajaran, laporan pelajar per semester. Untuk kurikulum Merdeka ini jam pelajaran per tahun, alokasi waktu fleksibel, pendekatan tematik atau mapel terintegrasi ya. Lalu ada mapel IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, bahasa Inggris adalah mapel pilihan. Murid dapat memilih satu dari mapel seni dan budaya ya, seperti musik, seni rupa, seni teater dan seni tari. Berikutnya untuk pembelajaran ini pendekatannya saintifik, lalu fokus ke intrakurikuler ya, yang kokurikuler itu tidak wajib atau karena non tatap muka. Namun untuk kurikulum Merdeka ini terdiferensiasi ya sesuai tahapan pencapaian murid. Intra dan ko ini merupakan fokus utama ya, walaupun proporsionalnya berbeda. Untuk penilaian K13 ini formatif dan sumatif oleh pendidik untuk memantau perkembangan belajar, autentik untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini masing-masing ada nilainya ya. Namun untuk kurikulum Merdeka tidak ada penilaian untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan ya. Yang autentik adalah proyek penguatan profil Pancasila. Nanti ada di pedoman asesmennya. Untuk perangkat ajar dari pemerintah ini disediakan buku teks dan non-teks. Untuk kurikulum Merdeka ada tambahan yaitu contoh inspiratif ya, modul ajar, alur tujuan pembelajaran, proyek penguatan profil Pancasila ya, pelajar Pancasila, dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu tambahannya sangat banyak sekali ya dari platform Merdeka Mengajar. Perangkat kurikulumnya ada pedoman implementasi, ini sudah kita ketahui. Untuk kurikulum Merdeka ini ada pedoman, ada panduan, yang di sini lebih kaya lagi ada layanan bimbingan konseling untuk pembelajaran individual, pendidikan inklusif, ini ya penguatan profil pelajar Pancasila. Ya,
itu ada pembelajaran dan asesmen dan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, demikian yang bisa saya bagikan pada pertemuan ini. Semoga ini memberikan gambaran ya setidaknya untuk mempersiapkan kita mengembangkan kurikulum merdeka pada jenjang SD. Salam sehat untuk semua guru dan kepala sekolah. Selamat mengembangkan kurikulum merdeka. Terima kasih.